Salam semuanya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sampai hari ini kita akan terus membahas apa yang diajarkan Tuhan akan firman Tuhan. Bahwa kemarin kita sudah belajar tentang kebodohan, dan kebodohan itu merugikan diri sendiri. Dan akibatnya ketika kita bodoh, kita tidak akan pernah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi kalau kita cerdas, pintar, pandai, maka kita akan memiliki keuntungan demi keuntungan. Kenapa? Kepintaran, kepandaian digunakan oleh manusia, digunakan oleh seseorang itu untuk menciptakan segala sesuatu, untuk membuat sesuatu. Bahkan masalah-masalah apapun juga bisa diselesaikan, karena mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang mampu menghasilkan sesuatu yang besar. Lihat orang-orang semua penemu-penemu di dunia ini, bagaimana mereka menciptakan apapun juga dengan luar biasanya, bahwa mereka adalah orang-orang yang cerdas dan pintar dan pandai. Kenapa umat Tuhan tidak seperti mereka yang cerdas, pandai dan sebagainya? Karena kelemahan kita sebagai umat Tuhan tidak suka belajar, itu masalahnya. Nah, kalau kita tidak suka belajar, iblis itu senang dengan kebodohan kita. Ketika kita bodoh, senang sekali dia. Karena apa? Ya, itu akan menjadi pemangsa iblis ya. Dan kita akan dibuat menjadi bodoh dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Ketika kita terus belajar dan belajar akan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami kerugian. Bahkan kita tidak akan mengalami kebinasaan. Untuk mengenal Tuhan adalah kita diberikan hikmat pengertian untuk kita belajar. Kalau hari ini kita tidak belajar akan firman Tuhan hari demi hari, maka kita akan menjadi umat Tuhan yang binasa. Karena orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang suka belajar. Mungkin ketika dia mulai belajar, tidaklah mudah, ada tantangan, rintangan dan sebagainya untuk menghambat kita, bahkan iblis menghambat kita untuk kita tidak usah belajar. Tetapi orang yang memiliki iman, orang yang mengenal Tuhan akan terus mengejar Tuhan, belajar terus menerus, dan akhirnya mendapatkan keuntungan. Nah, firman Tuhan ketika kita terus mempelajari ini akan membukakan rahasia-rahasia, dan kita akan lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Mari kita baca di dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan di sini. Nah, ini adalah orang-orang yang menolak mengenal atau menolak pengajaran. Artinya apa? Ketika kita ini tidak suka belajar akan didikan Tuhan, tidak suka pengajaran, tidak suka belajar, maka kebodohan yang kita timbulkan akan membinasakan kita. Percayalah, ini firman Tuhan kata, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena mereka menolak. Artinya menolak itu sudah berhenti. Menolak apa? Menolak didikan Tuhan, menolak pengajaran Tuhan, menolak pengenalan akan Tuhan. Satu hal untuk kita mengenal Tuhan adalah terus belajar, mengerti tentang pengajarannya hari demi hari. Rahasia apapun yang ada di Alkitab ini dibaca terus. Ini firman Tuhan. Nah, kita mulai harus tahu belajar. Nah, kita ada sebuah cerita atau Alkitab mencatat bahwa ada seorang hamba Tuhan, tokoh Alkitab, yaitu namanya Samuel. Pada waktu dia dipanggil Tuhan atau dipersembahkan ke bait Allah, Tuhan memanggil dia. Sebenarnya dia tidak pernah belajar mendengar atau mengenal Tuhan. Mari kita belajar, buka firman Tuhan tentang Samuel.
Samuel pasal 3. Nah, ini berikutnya adalah Samuel terpanggil. Samuel pasal 3 ayat yang ke-7. Samuel belum mengenal Tuhan. Perhatikan, Samuel belum mengenal Tuhan. Mungkin dari umat Tuhan belum mengenal Tuhan. Lah, caranya untuk mengenal Tuhan gimana? Caranya Samuel ini mengenal Tuhan itu seperti apa? Samuel mengenal Tuhan ketika dia mendengar firman Tuhan terus menerus. Tuhan memanggil dia. Akhirnya dia mengenali suara Tuhan. Karena Samuel belum pernah mendengar suara Tuhan. Lah, apa keuntungannya dalam kehidupan kita? Nah, kita harus belajar ini. Ketika kita belum mengenal Tuhan, maka kita harus mendengar suara Tuhan. Lah, suara Tuhan dari mana? Ini baca terus, ini firman Tuhan, dibaca terus. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, maka kita harus membaca Alkitab terus menerus. Ini suara Tuhan. Maka kita akan mengenal Tuhan. Belajar. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan dan menolak pengajaran. Artinya ini adalah sebuah didikan Tuhan. Ini firman Tuhan, ini adalah pengajaran supaya kita ini belajar terus hari demi hari, sehingga kita tidak menjadi umat Tuhan yang binasa. Dan hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan, maka dibacalah firman ini. Mungkin firman ini tidak mengenakan. Firman apa ini? Nanti Tuhan sendiri, Roh Kudus yang akan menyingkapkan firman itu sehingga kita mengenal Tuhan. Seperti Samuel, pada waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan belum dinyatakan dalam dirinya, belum mengenal Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan berbicara dalam kehidupan Samuel. Nah, sama, hidup kita juga sama. Mungkin kita belum mengenal Tuhan, tetapi untuk mengenal Tuhan, bacalah firman ini sampai kita mendengar, sampai kita mengerti akan firman ini dan melakukannya. Maka kita akan menjadi orang yang mengenal Tuhan. Dan apa keuntungannya mengenal Tuhan? Banyak sekali. Berkat-berkat Tuhan akan terus datang dalam hidup kita. Segala sesuatu yang baik akan datang dalam hidup kita. Ketika kita membaca firman, ada banyak solusi-solusi, ada banyak penyelesaian dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah. Siapakah yang tidak pernah menghadapi masalah? Setiap orang menghadapi masalah. Tetapi ketika kita belajar, mendengar, membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Kalau kita mencari jalan keluar di luar Tuhan, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Maka kita akan mendapatkan kesusahan demi kesusahan dan kesusahan. Oleh karena itu, belajarlah. Jangan menjadi umat Tuhan yang bodoh. Ketika kita bodoh, maka kita akan menolak didikan Tuhan, menolak pengajaran Tuhan, dan akhirnya kita tidak mengenal Tuhan. Umatku akan binasa karena tidak mengenal Tuhan. Percayalah, ketika kita tidak terus belajar dan tidak menjadi umat Tuhan yang cerdas, pandai, bahwa kecerdasan berasal daripada Tuhan, bahwa Tuhan itu yang memberikan hikmat pengertian, maka kita akan memiliki banyak ide. Maka kita akan diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Tuhan. Kecerdasan itu berasal daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau orang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan terus menerus, maka Tuhan akan memberikan hikmat yang luar biasa. Salomo diberikan hikmat kebijaksanaan yang luar biasa, dan dia menjadi orang yang kaya. Hal yang luar biasa, apa yang dia minta? Bukan kekayaan, tapi hikmat, kebijaksanaan. Maka kalau kita inginkan hal-hal yang luar biasa, mintalah kepada Tuhan kebijaksanaan, kepandaian, kecerdasan. Ketika kita bijaksana seperti Salomo, maka kita bisa menguasai, bahkan mengontrol dunia, mengontrol kerajaan, dan bahkan mengontrol apapun juga.
berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Tidak usah minta kekayaan, tidak perlu, mintalah kebijaksanaan, kepandaian. Maka dalam kehikmat kebijaksanaan itu kita akan menciptakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Percayalah itu. Ini adalah pengajaran yang diajarkan Tuhan. Jangan sampai kita menolak pengajaran Tuhan, maka kita akan binasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu membuka mata hati kami, memberkati kami, memperlengkapi kami, mengubah pikiran kami, supaya kami ini menjadi umat yang mengenal Tuhan, umat yang tidak menolak pengajaran Tuhan, umat yang tidak menolak didikan Tuhan, tetapi menerima pengajaran demi pengajaran dan belajar hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga kami tahu kami mengenal Tuhan. Kami akan terus membaca firman Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan hidup kami, Tuhan membebaskan kami, Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Berikan hikmat, pengertian, ide-ide yang cemerlang untuk kami melakukan apapun juga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kami kerjakan hari ini. Tuhan memberikan ide yang luar biasa dalam hidup kami. Urapi setiap kami umat-Mu supaya mengenal Tuhan lebih lagi. Jangan biarkan umat-Mu binasa Tuhan. Dan hari ini kami berdoa, kuasa-Mu memulihkan bangsa kami dipulihkan terus menerus, dan penjagaan Tuhan terus nyata atas bangsa kami pasti akan diselamatkan. Banyak jiwa diselamatkan di bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya itu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita terus belajar akan firman Tuhan. Semakin kita belajar akan firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Banyak orang berkata, bagaimana caranya mengenal Tuhan? Untuk cara mengenal Tuhan adalah terus membaca firman Tuhan. Semakin kita baca firman Tuhan, kita akan mengenal Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang perkasa, yang akan memberikan hikmat pengertian yang besar dalam hidup kita. Di masa-masa akhir ini, di zaman-zaman teknologi modern ini, firman Tuhan akan bekerja dalam hidup setiap orang. Kepintaran, kepandaian yang luar biasa itu akan benar-benar memberikan dampak yang besar di dalam teknologi. Bahkan kita akan menguasai teknologi, bahkan kita juga pun akan bisa menggunakan teknologi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan terus bekerja dalam masa ke masa, dalam zaman ke zaman. Percayalah, Tuhan bukan Tuhan yang kuno, Tuhan yang dari zaman dahulu, bukan. Tuhan itu selalu lebih modern, lebih memiliki teknologi yang luar biasa daripada zaman-zaman teknologi sekarang ini. Percaya, Tuhan lebih hebat daripada teknologi apapun juga. Oleh karena itu, kenalilah Tuhan, maka Tuhan akan membuat kehidupan kita jauh lebih baik, diberkati Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.